Halo, selamat siang Babi dan teman-teman sekalian. Saya berterima kasih karena Babi dan teman-teman mau menyempatkan untuk melihat video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Makna Komunikasi Keluarga bagi Keberhasilan Prestasi Belajar Anak. Nah, pada bab pertama pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah ini saya melihat seringkali sekarang ini terjadi kenakalan remaja. Nah, berbagai kegiatan negatif yang melibatkan banyak sekali anak remaja semakin meningkat. Contoh kegiatan negatif itu antara lain ada tawuran antar pelajar, kegiatan membolos sekolah, ada kebiasaan merokok di kalangan pelajar, ada melakukan bullying, dan ada juga penggunaan narkoba. Nah, pada tanggal 12 Agustus 2019, BNN Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko itu mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Hasil dari penelitian kita bahwa penyalahgunaan itu beberapa tahun lalu milenial dan generasi muda hanya sebesar 20% dan sekarang meningkat menjadi 24 hingga 28%. Dan itu kebanyakan penggunaannya adalah digunakan oleh anak-anak atau remaja. Nah, ini juga ada kasus yang dimuat pada Kompas 11 November 2007, yaitu berita tentang kekerasan yang dilakukan oleh beberapa siswa senior yang tergabung ke dalam geng Gasper terhadap siswa junior di sekolah tersebut. Nah, kekerasan ini tuh menimpa Fadil, salah satu siswa di sekolah tersebut, mencuat ke permukaan setelah orang tua siswa yang bersangkutan melaporkan ke pihak kepolisian mengenai kekerasan yang menimpa anak mereka. Nah, lalu ada juga Kompas 16 November 2007 itu memberitakan tentang permasalahan seputar kekerasan di lingkungan sekolah atau yang sering juga disebut dengan bullying di lingkungan sekolah SMA 34 yang dilakukan oleh siswa-siswa senior yang tergabung dalam geng Gasper terhadap siswa-siswa junior. Nah, menurut Willis, kenakalan remaja ini disebabkan dari kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat di mana anak dan remaja itu tinggal. Nah, penghargaan yang diharapkan ini itu adalah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa dan tidak lagi diperlakukan seperti anak-anak. Nah, selanjutnya itu di dalam pendidikan itu pastinya belajar adalah hal pokok yang harus dilakukan. Jika seorang siswa atau anak ingin mendapatkan kepandaian dan kemampuan yang lebih dari sebelumnya, maka mereka harus melewati proses, yaitu proses yang harus dilewati adalah dengan belajar. Nah, melalui pendidikan inilah akan terbentuk generasi yang unggul dan mampu menghadapi berbagai macam persoalan yang dimiliki, dan dengan pendidikan ini juga diharapkan dapat membentuk generasi yang kreatif dan berkualitas. Nah, lingkungan yang pertama kali dikenal oleh remaja itu pastinya adalah keluarga. Nah, jadi keluarga ini merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan remaja, tempat ia belajar, dan dengan demikian berarti keluarga itu termasuk dalam salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam proses belajar anak. Nah, di kehidupan dulu dan sekarang ini pastinya banyak perubahan, sangatlah berbeda. Kehidupan yang terus berkembang dan semakin modern ini membuat keluarga sibuk dengan dunia dan kegiatan masing-masing. Ayah yang bertugas sebagai kepala keluarga
seringkali sibuk dengan pekerjaannya. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga juga kerap kali mempunyai banyak pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi kondisi yang seperti itu membuat seorang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari orang tua itu menjadi terabaikan. Pendidikan seorang anak itu tidak hanya tugas seorang guru di sekolah, tetapi juga tugas dan tanggung jawab bersama antara orang tua dan sekolah dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga ketika peran orang tua berkurang, maka akan membuat tugas dan tanggung jawab yang lain menjadi pincang atau tidak berjalan dengan baik. Nah, sekarang ini tuh kebanyakan orang tua terlalu mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah. Padahal waktu anak di sekolah itu sangat terbatas dibandingkan dengan waktu anak ketika sedang berada di rumah. Nah, orang tua itu beranggapan bahwa mereka cukup hanya menyiapkan dan memberikan fasilitas dan kebutuhan materi yang dibutuhkan anak, dan urusan di luar hal-hal tersebut dapat diselesaikan anak bersama gurunya di sekolah. Jadi orang tua sekarang itu kebanyakan beranggapan bahwa mereka hanya butuh mencari nafkah untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak mereka, dan ketika itu semua sudah dilakukan, tugas-tugas yang lain itu adalah tugas anak yang bisa diselesaikan oleh anak dengan guru dan tanpa harus ada campur tangannya orang tua. Padahal sebenarnya kebutuhan anak tidak hanya berupa fasilitas yang diberikan orang tua kepada anak, tetapi anak juga membutuhkan kasih sayang, perhatian, pengertian, bimbingan dari orang tua. Itulah sebabnya, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak hanya cukup dengan memenuhi kebutuhan lahiriah saja, tetapi orang tua juga bertanggung jawab dalam memantau pendidikan anak mereka. Nah, jadi itu dari permasalahan-permasalahan di atas dapat dilihat bahwa komunikasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi terbentuknya sebuah interaksi antara orang tua dengan anak. Nah, jadi dengan kata lain, komunikasi ini merupakan jantung bagi kehidupan kita. Dan jika komunikasi itu dilakukan dengan efektif dan intensif, maka akan memungkinkan tercapainya hubungan yang baik atau harmonis. Nah, jadi begitu pula dengan orang tua dan anak. Mereka memerlukan sebuah komunikasi yang baik agar orang tua bisa membimbing dan menuntun anak mereka ke jalan yang baik pula. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang teridentifikasi. Nah, antara lain ada yang pertama, terdapat beberapa siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam yang kurang memiliki minat belajar di sekolah. Nah, yang kedua, terdapat beberapa siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam yang tidak disiplin dalam mematuhi tata tertib di sekolah. Lalu, yang ketiga, adanya sikap pemberontakan atau sikap melawan yang diberikan oleh beberapa siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam kepada gurunya di sekolah. Lalu ada juga rendahnya perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMP Kanisius Gayam. Nah, yang selanjutnya itu ada pembatasan masalah. Agar penelitian ini terarah, maka fokus pada subjek dan objek yang diteliti serta jangkauannya tidak terlalu luas. Jadi, penelitian ini dibatasi pada yang pertama itu kedisiplinan. Dalam penelitian ini dibatasi pada peraturan atau tata tertib di sekolah. Jadi yang dimaksud di sini adalah kedisiplinan ini, kedisiplinan yang saya teliti ini dibatasi. Jadi ditelitinya itu pada kegiatan-kegiatan siswa di sekolah.
Yang kedua itu ada komunikasi ini dibatasi dalam komunikasi interpersonal orang tua, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam suatu keluarga antara orang tua dan anak. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama itu ada apakah efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam. Lalu, seberapa besar efektivitas komunikasi interpersonal orang tua terhadap prestasi belajar siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam? Lalu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi orang tua terhadap kedisiplinan siswa-siswi di SMP Kanisius Gayam? Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui seberapa bermaknanya komunikasi keluarga bagi keberhasilan prestasi anak. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya efektivitas komunikasi interpersonal orang tua terhadap prestasi belajar anak. Nah, lalu terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sama saja seperti yang lain, yaitu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Selanjutnya ada batasan istilah. Beberapa istilah dalam penelitian ini itu didefinisikan. Yang pertama ada apa sih itu komunikasi. Yang kedua ada komunikasi keluarga itu adalah apa. Lalu yang ketiga ada prestasi belajar siswa itu apa.